Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Saputra dengan nomor BP 17 10 11 52 61 0267. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang transaksi e-commerce dalam perspektif Islam. Transaksi e-commerce merupakan transaksi yang dilakukan tanpa adanya pertemuan antara para pihak. Dengan menggunakan e-commerce, banyak kemudahan yang diperoleh baik dari penjual maupun pembeli. Bagi kaum muslim, mengetahui status dari transaksi e-commerce merupakan hal yang penting. E-commerce memiliki kesamaan dengan bai as-salam, yaitu mengenai unsur-unsur terjadinya transaksi serta adanya penangguhan barang untuk pembayaran yang telah disegerakan. Hanya saja, jika pada bai as-salam dilakukan pertemuan face-to-face untuk pelaksanaan sigat, berbeda halnya dengan e-commerce yang melakukan komunikasi via chatting. E-commerce diperbolehkan dalam Islam dengan catatan tidak adanya unsur riba, gharar, maisir, dan sebagainya. Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan sistem pembayaran pada e-commerce, maka dianjurkan tidak menggunakan kartu kredit guna menghindar terjadinya riba. Dalam pandangan Islam, transaksi e-commerce sebenarnya memiliki definisi yang hampir sama dengan transaksi konvensional. Hanya saja terdapat beberapa aturan dan kewajiban yang harus sesuai dengan prinsip Islam dan diperbolehkan dalam Islam, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengizinkan hambanya untuk melakukan aktivitas apapun selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam, termasuk transaksi perdagangan atau jual beli. Namun, dalam melakukan transaksi jual beli, seorang muslim harus tetap memegang teguh iman dan takut kepada Allah dalam segala jenis bentuk perdagangan, seperti firman Allah yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk juga mengenai transaksi jual beli atau muamalah. Dalam Islam, terdapat beberapa kontrak atau akad mengenai transaksi jual beli seperti bai as-salam, bai al-istina, dan bai muajjal. Penjelasan mengenai ketiga akad dalam Islam tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bai as-salam merupakan suatu perjanjian jual beli dengan pembayaran lunas di muka sedangkan barang dikirimkan kemudian. Haris menjelaskan bahwa as-salam atau disebut juga as-salaf merupakan jual beli dengan pembayaran disegerakan sedangkan penyerahan barang ditangguhkan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa as-salam mengandung makna penyerahan. Yang kedua, bai al-istina merupakan suatu perjanjian di mana pembeli memberi order atau pesanan kepada pembeli dan akan membayar upah atau harga barang jika pesanan tersebut telah dibuat. Jika dilihat dari ketersediaan barang ketika transaksi, maka bentuk bai al-istina memiliki kesamaan dengan bai as-salam, yaitu barang belum tersedia secara konkret. Namun dalam hal pembayaran terdapat perbedaan pada kedua jenis akad tersebut. Bai as-salam mengharuskan pembayaran bersifat disegerakan, sedangkan bai al-istina boleh ditangguhkan ataupun disegerakan sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli. Yang ketiga yaitu bai muajjal, merupakan suatu perjanjian di mana pembeli dan penjual keduanya telah sepakat untuk penangguhan pembayaran. Dari uraian tersebut, e-commerce cenderung memiliki kesamaan dengan bai as-salam jika ditinjau dari pembayaran yang sifat disegerakan dan penyerahan atau pengiriman barang yang sifatnya ditangguhkan. Pada transaksi e-commerce, setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka pembeli akan membayar nominal barang yang telah disepakati. Jika pembayaran telah terbukti lunas, maka penjual kemudian mengirimkan barang yang diinginkan oleh pembeli.
Sebenarnya Islam merupakan agama yang memudahkan umatnya dalam melakukan transaksi jual beli. Hanya saja terdapat beberapa ketentuan yang berlaku di dalam Islam mengenai transaksi jual beli. Islam melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur riba, gharar, penipuan, paksaan, dan maisir, dan haram. Yang pertama yaitu riba, diartikan sebagai penetapan bunga atau melebihkan jumlah pengembalian yang tidak sesuai dengan harga pokoknya. Yang kedua, gharar merupakan situasi dengan penuh ketidakpastian yang terjadi pada pihak-pihak yang bertransaksi. Ketidakpastian ini menyangkut kualitas, kuantitas, harga, maupun waktu terjadinya transaksi. Yang ketiga, penipuan diartikan sebagai suatu situasi di mana salah satu pihak ikut dalam suatu perjanjian dengan harapan memperoleh keuntungan, namun kenyataan malah sebaliknya. Yang keempat, paksaan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang tidak menyenangkan untuk suatu hal yang tidak disetujui oleh orang tersebut. Yang kelima, maisir merupakan kegiatan bertaruh atau baik uang maupun barang, atau secara harfiah dijelaskan bahwa maisir ialah memperoleh sesuatu atau keuntungan dengan sangat mudah tanpa bekerja keras. Kesimpulan, transaksi e-commerce merupakan transaksi jual beli yang sebenarnya memiliki kesamaan dasar dengan bai as-salam dalam beberapa hal, antara lain mengenai penangguhan barang dan unsur-unsur terjadinya transaksi. Pada transaksi e-commerce maupun bai as-salam terdapat unsur pihak yang bertransaksi yaitu penjual dan pembeli, objek yang ditransaksikan serta sigat transaksi. Namun terdapat perbedaan mendasar antara keduanya, yaitu pada e-commerce tidak terjadinya pertemuan langsung atau face to face antara penjual dan pembeli. Keduanya berkomunikasi hanya melalui media internet. Prinsip transaksi e-commerce diperbolehkan dalam Islam asalkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip Islam yang terhindar dari riba, gharar, maisir, dan sebagainya. Mengenai sistem pembayaran dalam e-commerce, disarankan untuk tidak memakai sistem kartu kredit. Hal ini dikarenakan akan membuat transaksi tersebut mengandung unsur riba. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.